Selamat pagi, siang, malam, mahasiswa sekalian semua. Selamat datang pada perkuliahan Teknik Pemasaran Digital pertemuan ke-7 yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah biaya saluran pemasaran digital atau digital marketing budget plan. Sub CPMK pada pertemuan ini adalah menjelaskan tentang strategi perhitungan biaya saluran pemasaran digital masih mampu membuat perkiraan biaya pemasaran digital yang sesuai dengan saluran pemasaran yang di. Pertama, kita perlu mengenalkan setiap perusahaan memiliki perencanaan marketing yang solid. Perencanaan ini menggunakan effort untuk strategi pengembangan untuk barang atau jasa yang ditawarkan pada market. Setiap tahun kita memiliki segmen konsumen baru, target baru, peluang baru untuk meningkatkan. Contohnya pada tahun 2020 menjadi tahun yang sangat unik dengan tantangan dan peluang. Contohnya menghadirkan digital marketing. Selama pandemi banyak sekali menurunkan biaya marketing sehingga diintegrasikan dengan teknologi untuk menghemat sebagian porsi pada teknologi. Kebanyakan konsumen menggunakan dua cara pendekatan pada perencanaan anggaran. Contohnya pada perencanaan anggaran berbanding dengan budget tahun lalu dan estimasi dari pada tahun lalu. Dengan memiliki anggaran pemasaran, perusahaan dapat lebih fokus pada tujuan sehingga bisa berjalan secara efektif pada jangka panjang. Berapa biaya digital marketing? 20% biaya digital marketing dari total anggaran pemasaran. 40% total anggaran untuk digital marketing atau 28% anggaran untuk konten marketing. Tidak ada perhitungan yang pasti, tergantung kebutuhan dan strategi yang ingin disampaikan. Untuk perusahaan besar yang sudah terkenal biasa memerlukan sekitar 2,4% sampai 3% dari total pendapatan. Untuk bisnis UMKM atau perusahaan startup sekitar 5% sampai 6% dari total pendapatan. Jadi jika target pendapatan Anda 1 miliar per bulan, artinya Anda harus anggarkan biaya digital marketing sekitar 25 juta sampai 60 juta per bulan. Biaya pemasaran jika dihitung dari total pendapatan per tahun ini berkisar 12-20% untuk perusahaan startup, 6-20% untuk perusahaan cukup mature atau mapan, sehingga biaya pemasaran adalah 6% dan hingga 20% dari pendapatan. Misalnya pendapatan Anda per tahun adalah 100 miliar, maka biaya pemasaran minimum adalah 6 miliar hingga 12 miliar. Jika rata-rata anggaran biaya digital marketing perusahaan adalah 20% dari total biaya pemasaran secara keseluruhan, maka biaya digital marketing yang dapat dianggarkan sebesar 1,2 miliar hingga 2,4 miliar per tahun jika omset Anda adalah 100 miliar. Kembali lagi tidak ada perhitungan pasti. Kemana anggaran digital marketing dialokasikan, ini akan bergantung pada tujuan dan strategi digital marketing yang ada. Jika menurut Anda sosial media, YouTube, dan iklan Google sudah tidak optimal, Anda dapat mencoba berinvestasi pada konten marketing. Lakukan pengukuran, lihatlah pada Google Analytics dari mana akuisisi dan konversi berasal. Maka ini dapat menjadi patokan Anda untuk memperkuat alokasi anggaran. Berapa lama digital marketing mulai memberikan dampak? Pada umumnya digital marketing dapat mulai berdampak sekitar 1-2 tahun setelah Anda melakukan pemasaran digital secara terstruktur. Cara menyusun anggaran digital marketing. Dalam menyusun anggaran biaya digital marketing, sebaiknya tentukan dulu tujuan Anda dalam melakukan digital marketing. Secara umum, biaya digital marketing akan selalu relevan terhadap target pendapatan. Ini seperti menyusun biaya pemasaran seperti biasa, hanya saja elemen biaya harus disesuaikan dengan strategi dan taktik yang ada. Cara menyusun anggaran digital marketing. Tentukan tujuan pemasaran digital Anda. Salah satu langkah awal yang paling utama dalam menentukan anggaran pemasaran digital adalah memperkuat tujuan atau sasaran yang jelas dan konkret. Anda harus tahu apa yang ingin Anda capai. Ini semua adalah tujuan yang sangat berbeda. Analisa apa yang sudah dilakukan. Langkah lain yang perlu Anda ambil ketika datang ke pemasaran digital untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak. Jika Anda sudah memiliki pengalaman dengan pemasaran digital, maka perhatikanlah baik-baik apa hasilnya. Mengetahui apa yang berhasil dan tidak, dan yang paling penting mengapa Anda kesukses atau gagal dari bagian penting dari teka-teki pemasaran. Kenali channel atau saluran digital apa saja yang akan Anda pakai. Secara umum digital marketing terbagi 4, yakni search engine marketing, social media marketing, video marketing, dan email marketing.
Pertimbangkan apa yang sudah Anda lakukan seperti pada poin sebelumnya. Jika selama ini saluran tersebut tidak menghasilkan, Anda dapat mencoba saluran. Selanjutnya, tentukan elemen biaya digital marketing. Mulailah dari jasa penyusunan strategi sampai pada pelaporan dan analisa merupakan elemen biaya digital marketing yang harus Anda rinci. Di dalam strategi digital marketing akan ada elemen seperti biaya pembuatan grafis, pembuatan konten luxury web, biaya penyebaran atau iklan berbayar. Tentukan sesuai anggaran pemasaran tersedia, biasanya digital marketing akan memiliki porsi di atas 20% sampai 50% dari total biaya pemasaran perusahaan, tergantung kebijakan perusahaan. Agar konten Anda dapat ditemukan dan dikonsumsi online, itu benar-benar bermuara pada mengalokasikan anggaran untuk 4 hal ini. Membuat konten yang tepat, yang beresensiasi dengan audiens Anda, mengoptimalkan konten untuk visibilitas di hasil pencarian yang sangat tinggi, mempromosikan konten untuk mengarahkan audiens ke situs Anda, mendistribusi konten untuk mendorong jumlah pemirsa baru. Nah, ini adalah contoh biaya digital marketing yang bisa kita lihat secara print. Sebagai tambahan, perlu kami jelaskan beberapa risiko dari biaya digital marketing yang tidak realistis. Anda mendapatkan jasa digital marketing yang yes man, padahal mereka tidak melakukan digital marketing secara benar untuk Anda. Artinya mereka hanya berusaha mengambil uang dari Anda, mendapatkan jasa digital marketing yang melakukan adegan berbahaya di search engine dan menulis artikel untuk menjalankan SEO yang tidak taat pada peraturan Google. Biasanya website Anda akan cepat muncul di halaman pertama, namun setelah itu tidak muncul sama sekali, bahkan di halaman 10 sekali. Sebagai tambahan, perlu kami jelaskan beberapa risiko dari biaya digital marketing yang tidak realistis. Iklan Anda tidak ditarget dan tidak ada pelaporan terhadap pengguna anggaran iklan serta kinerja iklan. Anda tidak mendapatkan laporan kinerja pemasaran digital yang sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan untuk upaya digital marketing selanjutnya. Return of investment dari hasil digital marketing. Satu, perlu kita ketahui profit atau laba. Profit harus menjadi tolak ukur yang pertama, dan Anda bisa hitung profit dari contoh-contoh di bawah ini. Kemudian yang kedua adalah prospek dan buyer. 80% kegiatan digital marketing pada dasarnya membantu Anda mendapatkan prospek pembeli atau biasa disebut sebagai leads, baik menggunakan website, iklan, dan sosial media. Yang ketiga, data. Para pelaku digital marketing pemula biasanya belum terlalu sadar tentang manfaat data. Termasuk kami dahulu hanya berfokus pada hasil dan keuntungan. Keempat adalah awareness. Beriklan sebenarnya tidak bisa dikatakan rugi jika Anda punya tujuan meningkatkan awareness produk dan brand Anda. Inilah yang menjadi bagian kunci, namun seringkali dilupakan kebanyakan pelaku digital marketing pemula, yaitu meningkatkan brand awareness. Bahkan di metode iklan Facebook Ads pertama kali dilakukan adalah setting campaign brand awareness. Yang kelima adalah pengalaman dan wawasan. Bagi Anda yang sudah terbiasa menjalankan iklan seperti Facebook dan Instagram Ads, pasti terbiasa dengan kata insight atau wawasan. Yang keenam adalah traffic. Kunjungan traffic website menjadi sangat penting, bahkan sebagai parameter utama ketika mulai menggunakan media website. Traffic adalah target utama yang kemudian bisa menjadi prospek dan pembeli. Ingatlah selalu memiliki tujuan yang jelas dan strategi pemasaran digital untuk efektif dalam melakukan digital marketing. Jangan buang anggaran pemasaran Anda pada biaya digital marketing jika tidak ada strategi yang jelas. Biaya digital marketing yang tidak realistis hanya akan menyebabkan pemborosan dan kekecewaan. Demikian materi yang bisa disampaikan pada pertemuan ke-7 mengenai budget planning digital marketing. Selamat mengerjakan assignment dan tugas, dan good luck untuk UTS-nya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Thank you.